semua. Selamat pagi. Kemudian, selamat pagi ke Mem Catherine yuk. Selamat pagi Mem Catherine. pagi, Bu Catherine. Selamat pagi, Mem Catherine. Ke Bu Nancy. Selamat pagi Bu Nancy. Selamat pagi. Sekarang ke Bu Ana, harus semangat ya. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Bu Ana. Bu Lucy, juga lebih semangat. Selamat pagi Bu Lucy. Selamat pagi Bu Lucy. Oke, sip. Nah, sekarang Mr. Fian ajak anak-anak untuk tersenyum. Kita tarik ya pipinya ke atas seperti ini. Senyum. Karena kalau senyum anak-anak gembira. Kalau anak-anak gembira, anak-anak pasti sehat. Betul begitu Bu Catherine? Ya. Ya. Anak-anak pasti semua sehat dan semangat. Nah, sekarang Mr. Fian ajak anak-anak untuk salam Tarakanita dulu ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Oke. Nah, dari salam Tarakanita ini anak-anak Mr. Fian bisa lihat anak-anak pasti semangat semua, pasti sehat ya, dan pasti gembira. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai acara dan kegiatan kita hari ini, apa ya nanti ya? Nah, kita nanti akan melakukan belajar bersama. Hari ini akan ada guru tamu kita. Wow, guru tamu tuh bagaimana, Mr. Fian? Guru tamu adalah guru yang nanti akan datang ke Zoom kelas kita hari ini, Zoom kelas kita bersama untuk berbagi ilmu. Ilmunya tentu saja nanti sangat berguna untuk anak-anak. Mungkin anak-anak bisa membagikan ilmu ini ke kakak adik, ke teman-teman, atau ke mama papa. Ya, karena ilmunya mengajak anak-anak untuk selalu hidup sehat. Nah, nanti dengan siapa ya kita akan belajar? Nah, hari ini kita semua akan belajar dengan seorang guru tamu cantik dan hebat. Wah, siapa ya? Ayo kita panggil bersama-sama ya. Kita sambut bersama-sama Dokter Patricia. Selamat pagi, Dokter Patricia. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Patricia ya. Selamat pagi, Dokter Patricia. Iya. Nah, anak-anak, Dokter Patricia ini orangnya hebat sekali loh. Nanti pasti anak-anak akan mendapatkan ilmu yang banyak dari Dokter Patricia. Nah, tapi anak-anak, sebelum kita memulai acara kita, kegiatan belajar kita hari ini, seperti biasa apa yang harus kita lakukan? Siapa yang masih ingat? Sebelum belajar kita harus apa? Berdoa. Ayo, sekarang kita sikap berdoa yang baik ya. Ayo, bagaimana sikap berdoa yang baik? Duduk manis, tangan dikatukan. Oke. Kita bersama-sama menyanyi dulu ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, memuji, ku bersyukur, muliakan nama-Mu, Allah Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus,
Terima kasih atas pagi ini. Pada hari ini kami semua akan belajar. Berkati kami supaya kami boleh belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, anak-anak masih semangat? Masih ya. Tadi sudah semangat. Lalu kita sudah berdoa juga. Pasti kita lebih semangat ya. Nah, sekarang semuanya anak-anak coba perhatikan Mr. Fian. Mr. Fian mau ajak nyanyi lagu Satu Semangat ya. Anak-anak bisa? Satu semangat kita nyanyikan bersama-sama ya. Siap, 1, 2, 3. Satu semangat dan kita satu hati, langkahkan tekad melompat tinggi, meraih bintang, meraih bintang, bintang Tarakanita is the best. You want to be the best. Yes. Oke. Nah, anak-anak, satu lagu lagi ya. Mr. Fian mau ajak menyanyikan sebuah lagu. Kita menyanyi-nyanyi dulu ya, supaya anak-anak semangat. Oke? Nah, siapa yang masih ingat lagu yang Mr. Fian kirim ya? Lewat Catherine, lewat Bu Lucy. Siapa yang masih ingat lagunya? Nah, ayo yang bisa kita menyanyi bersama ya. Karena lagu ini mengajak anak-anak untuk selalu hidup sehat. Siap? 1, 2, 3. Ayo kawanku, kita bersama menjaga kebersihan. Kalau kita bersih, kita pun sehat dan terhindar dari virus dan kuman. Badanmu setiap hari, cucilah tanganmu sesering mungkin, pakailah maskermu saat mau pergi, saat kamu pulang, mandilah lagi. Oke, anak-anak, sip, bagus. Hari ini semua anak-anak sehat ya. Anak-anak hari ini semangat. Mr. Fian juga banyak yang hadir hari ini. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita menunggu lama-lama. Ayo kita semua memanggil ya Dokter Patricia. Ayo kita panggil bersama-sama ya. Dokter Patricia untuk hadir. Dokter. Ayo sama-sama. Dokter. Iya, Dokter Patricia. Silakan, Dokter Patricia. Ya, halo, selamat pagi. Selamat Panggilnya pagi. teman-teman apa adik-adik nih? Adik-adik, teman-teman. Adik-adik ya. Kita berarti panggilnya kakak dokter. Iya, boleh. Ya, kita panggilnya Saya dulu kakak juga dokter. dari TKRA ini. Dokter, mohon maaf, bisa mungkin aku dokter Gimana, kurang dekat. Mr. Fian? Suaranya Dokter Patricia, kakak dokter mungkin bisa agak dekat lagi. Oh iya. Iya, kurang keras dikit tadi suaranya kakak dokter. Sekarang sudah jelas? Nah, oke. Mr. Fian mati tadi. Ya, jelas sudah. Oke, ya. Silakan kakak dokter Patricia. Mungkin mau menyapa adik-adik dulu. Adik-adik Halo pagi ini semuanya. Coba perhatikan ya. Ayo, silakan. itu ya sudah pada bangun ya, nggak ngantuk lagi ya. Enggak. Ganda kakak dokter. Hari ini kita akan sedikit belajar tentang bagaimana menjaga kesehatan di masa pandemi. Kita semua kan tahu sejak tahun 2020 yang lalu, tahun lalu, kita sedang dilanda corona ya. Sampai sekarang ini masih belum ada tanda-tanda perbaikan.
Jadi sekarang bagaimana kita menyikapi supaya tetap sehat? Iya, memang harus kita diajak untuk tetap hidup sehat ya dokter ya. Iya, Nah, Mr. Fian. betul ya, supaya kita semua masih bisa belajar ya. Belajar supaya nanti kita bisa menjadi dokter juga mungkin ya nanti. Iya, karena kakak Patricia saja bisa, anak-anak tentu saja bisa. Nah, kakak dokter Patricia, kakak dokter saja manggilnya ya. Iya. Kakak dokter. Panjangan. Nah, kakak Patricia, kak dokter. Kakak dokter Patricia, karena kan juga kakaknya adik-adik di TK Kartini. Selain kakaknya adik-adik juga seorang dokter. Nah, kakak dokter Patricia mau tanya, ya kita tanya-tanya dulu saja ya supaya adik-adik bisa lebih kenal kakak dokter Patricia. Nah, Ya, kakak dokter boleh, Patricia. Iya, Mr. Fian mau tanya, kakak dokter Patricia ini, Mr. Fian dengar dulu pernah bersekolah di TKRA Kartini ya? Iya. Oh, iya. TKRA Kartini tahun 2000-an kali ya, lupa juga. Oh, tahun dulu 2000. Waktu TK sama Bu Susi, sama Bu Lucy, sama ada Bu Yuli, dulu ada Suster Ger juga. Oke. Berarti kalau sama Bu Lucy masih ingat ya? Iya. Ada di sini kah? Iya, ada. Itu Bu Lucy-nya. Lucy-nya yang lupa saya, banyak muridnya. Banyak yang diingat kalau Bu Lucy. Iya. Nah, kakak dokter Patricia, Mr. Fian mau tanya, kesan-kesan waktu bersekolah di TKR Kartini bagaimana ya? Ya, waktu sekolah di era Kartini itu seru. Saya dulu itu suka bermain, belajar, terus banyak ikut lomba-lomba juga. Dulu kebetulan saya tuh sering ikut paduan suara gitu, nyanyi-nyanyi gitulah, sering banget. Terus kayak sering menang gitu, lumayan. Itu gurunya belum Mr. Fian ya? Belum, Mister. Mungkin kita seumuran. Iya. Oke. Berarti banyak sekali bakatnya Dokter Lucy ya. Waktu di TK dulu salah satunya menyanyi mungkin ya yang terlihat ya. Ikut lomba. Dokter Patricia kok Dokter Lucy. Dokter Patricia ya. Banyak sekali. Bakatnya salah satunya mungkin bakat menyanyi itu ya. Nah, berarti TKR Kartini itu selalu menghasilkan orang-orang yang hebat ya. Salah satunya Dokter Patricia ini ternyata sekarang menjadi seorang dokter. Ya, dulu menyangka bisa menjadi seorang dokter, kakak dokter Patricia? Kalau saya memang sudah cita-cita sejak kecil, jadi kayak tetap berusaha bagaimana supaya cita-citanya terwujud, belajar dengan rajin, lalu rajin mengerjakan PR di rumah itu kalau sudah selesai belajar itu dibuka-buka lagi gitu. Berarti memang harus terus dibaca ya, dipelajari terus ya. Harus rajin belajar. Nah, itu adik-adik, anak-anak ya, adik-adiknya Dokter Patricia, itu kakak Dokter Patricia rajin belajar loh dulu waktu sekolah ya. Kalau sudah di rumah tuh dibuka lagi latihan-latihan di sekolahnya. Nah, sekarang Mr. Fian mau tanya, siapa yang mau menjadi dokter seperti kakak Dokter Patricia? Angkat tangan. Coba Mr. Fian lihat. Wah, banyak yang mau jadi dokter ya. Aduh, puji Tuhan banyaknya. Siapa yang mau jadi dokter? Angkat tangan. Oke, Willy. Ada kakak Rafif. Lalu ada Una. Ya, banyak di sini ternyata kakak dokter Patricia mau jadi dokter juga, mengikuti jejaknya dokter Patricia. Nah, dokter sendiri itu kerjanya bagaimana sih? Maksudnya dokter itu apa yang dilakukan dokter ya, kakak dokter Patricia? Kalau yang dilakukan dokter, kita semua kan pasti sudah banyak ya. Mungkin di sini yang pernah ke rumah sakit atau ke puskesmas. Jadi dokter itu memeriksa pasien, terus memberikan pengobatan. Lalu setelah diberikan pengobatan itu kita tidak langsung ditinggal gitu ya. Kita juga tetap dipantau gitu loh. Pasiennya ini sembuh atau enggak gitu. Kalau misalnya sembuh kan
sudah berarti berhasil. Kalau nggak sembuh kan kita harus evaluasi lagi. Jadi kayak melihat kembali ke belakang lagi. Apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki. Seperti kita kalau belajar, adik-adik, kalau misalnya belajar nilainya masih jelek, itu kita nggak perlu khawatir. Kita kembali ke belakang, kita lihat apa ini yang masih salah, apa ini yang masih kurang. Lalu kita belajar kembali supaya di kemudian hari tidak terjadi kesalahan yang sama. Gitu. Begitu ya. Berarti dokter juga menasehati semua orang supaya tetap berusaha untuk menjaga kesehatan ya. Yang mungkin kemarin makanannya kurang baik. Nah, ternyata setelah makanannya kurang baik, jatuh sakit. Terus diingatkan dokter ya, untuk selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan tubuh. Ya, betul begitu Kakak Dokter Patricia? Betul. Oke, terus Kakak Dokter Patricia memulai pekerjaannya sebagai dokter tahun berapa ya, kalau boleh tahu? Saya baru lulus tahun kemarin, tahun 2020. Lulusan corona ini. Oh, lulusan corona, iya. Iya. Lulusan era pandemi ya. Iya. Iya. Nah, berarti Kakak Dokter Patricia ini masih baru ini ya, baru profesi dokter ya? Enggak, saya sudah lulus, sudah dokter umum begitu. saya. Iya, kalau sekarang profesi itu setelah kuliah kedokteran itu kita lanjut profesi 2 tahun, terus ujian, lalu sekarang ini saya gitu. Begitu. Terus tetap semangat untuk Kakak Dokter Patricia ya. Semoga lewat kisahnya Kakak Dokter Patricia ini bisa membantu anak-anak untuk semangat berjuang supaya anak-anak ini mau untuk menjadi dokter juga ya, dan lebih mengenal dokter itu seperti apa. Nah, tanpa menunggu lama lagi, ayo anak-anak, sekarang kita semua duduk yang enak, duduk yang nyaman ya, ambil sikap duduk yang manis karena kita akan mendengarkan Kakak Dokter Patricia untuk menyampaikan banyak hal, ilmu-ilmu yang tentu saja akan berguna untuk anak-anak semua. Nah, sekarang kita ambil sikap duduk yang enak, kita sambut Kakak Dokter Patricia. Silakan Kakak Dokter Patricia. Saya share screen ya, Mr. Fian. Oke, silakan. Bagaimana, sudah terlihat? Sudah. Iya, sudah Kakak Dokter. Jelas ya anak-anak, itu sudah terlihat ya? Jadi ini yang akan saya bawakan, tetap sehat selama pandemi. Nah, di sini kalau lihat covernya, kira-kira anaknya ini sehat nggak, adik-adik? Oh, sehat ya? Sehat ya. Sehat. Nah, dia terlihat seperti tersenyum, terus pakai masker, ceria gitu ya. Iya, betul. Ceria sekali tuh. Hanya saja di balik masker itu ya. Iya, nggak kelihatan. Oke, sekarang ini saya dulu waktu di TKRA Kartini masih ada fotonya. Tuh, itu terus coba ini saya lihat sekarang. anak-anak. Nah, itu ya dokter Patricia dulu waktu masih TK seperti anak-anak semua itu. Cantiknya. Sama, dulu seragamnya seperti ini. Seragam olahraganya sama juga sih seperti yang dipakai adik-adik. Masih sama ya? Ya. Ya, jadi kalau misalnya saya pesan buat adik-adik kalau punya cita-cita itu jangan menyerah, jangan putus asa, tetap belajar dan semangat supaya cita-citanya dapat diraih, dapat digapai ya adik-adik. Oke, siap Kakak Dokter. Oke. Nah, jadi ini sedikit cerita tentang COVID-19. Pertama kali itu ditemukan di Wuhan, ini di Cina ini. Ini sebentar. Pointernya nggak kelihatan ya, Mister? Kelihatan ya. Iya. Pertama kali itu dari Cina. Nah, dia itu ditemukan di pasar yang menjual makanan-makanan yang memang nggak seharusnya dimakan. Jadi pasar itu menjual kelelawar,
ular gitu-gitu kan itu sebenarnya nggak layak ya untuk dimakan karena kita nggak tahu itu bersih atau enggak, terus kelelawar itu makannya apa kan kita nggak ngerti gitu kan. Nah, pertama kali virus itu menyerang dengan gejala peradangan pada paru-paru. Jadi kalau paru-parunya radang itu biasanya gejalanya batuk adik-adik. Itu. Tapi biasanya kalau orang radang dengan paru-paru itu diberikan obat sembuh. Tetapi pada pasien COVID-19 ini, waktu diberikan obat kok gejalanya makin memburuk, bahkan sampai dalam kurun waktu 3 hari menimbulkan kematian. Jadi bisa kita bayangkan ya bagaimana bahayanya virus COVID-19 ini. Lalu saya mau cerita kenapa kok dinamakan virus corona. Adik-adik mungkin ada yang tahu atau penasaran atau pernah kepikiran kalau kenapa sih kok namanya corona gitu? Iya, kenapa ya namanya corona ya? Apa itu corona maksudnya kakak dokter? Virus kok corona namanya? Cantik sekali namanya ya. Topinya. Iya bener, topi atau mahkota ya. Topi mahkota. Oh, virusnya pakai topi ya? Iya, jadi kalau misalnya ada bahan yang ada di tenggorokan itu dikeruk, lalu dilihat dari mikroskop ini. Mikroskop itu alat untuk melihat benda-benda yang kecil-kecil ya adik-adik. Jadi seperti kuman, bakteri, virus, itu bisa dilihat oleh mikroskop ini. Nah, bentukannya seperti ini, bulat dengan ada gerigi-geriginya gini, seperti mahkota. Makanya itu disebut dengan virus corona. Ayo anak-anak, duduk semua yang tenang ya. Nanti ada game loh. Nah, nanti anak-anak harus menyimak loh ya. Disimak sungguh-sungguh. Tuh disimak dulu ya. Oke? Silakan dokter. Lalu ini gejala-gejalanya yang sering kita temui. Ada batuk, demam tinggi, sakit tenggorokan, sama pusing. Di sini ada yang pernah mengalami gejala ini? Batuk, demam-demam, sakit tenggorokan atau pusing? Nggak ada ya? Sehat semua ya? Ya, sehat. Ini sehat. Sehat, Bu. Sehat, iya. Nah, kapan kita, kalau batuk kan semuanya sudah tahu, batuk itu kayak gitu ya. Kalau demam, itu kapan kita bilang dia demam tinggi? Jadi kita menggunakan alat namanya termometer ya. Itu termometer yang siapa yang tahu termometer? Nah, ya, punya dokter Patricia itu. Ini kebetulan punya saya yang digital. Biasanya kan yang dimasukin seperti stick dimasukin di ketiak itu ya. Betul. Ada yang pernah adik-adik? Siapa yang pernah pakai termometer? Pakai termometer. gitu ya. Ya. Nah, kalau pakai termometer ini dilakukan pengukuran seperti ini. Ingat ya, adik-adik, teman-teman, kalau pakai termometer digital itu di kepala, bukan di tangan, bukan ya, bukan di tangan. Jadi kalau misalnya keluar dicek di tangan itu salah. Yang benar adalah di kepala. Di dahi sini ya. Ini. Berarti tidak boleh dipakai di tangan ya, dokter ya, harus tidak di boleh, kepala Mister. ya. Karena kalau di tangan itu tidak akurat. Oke. Keluar angkanya. Kalau dikatakan demam tinggi itu dia suhunya di atas 37,5. Kalau yang normal itu 36,5 sampai 37,5. Kalau sakit tenggorokan seperti biasa, kalau habis makan jajan, makan es gitu, itu kan sakit tenggorokan. Nah, kalau sakit tenggorokan tiba-tiba tanpa ada makan jajan, tanpa ada minum es, itu kita patut curiga adalah
corona. Oh begitu ya. Wah seram Iya, sekali kalau Mister. tiba-tiba sakit tenggorokan ya. Iya. Kalau nggak makan jajan, nggak makan es ya. Nah ini anak-anak perhatikan sungguh-sungguh loh ya. Ayo perhatikan sungguh-sungguh gejala-gejalanya COVID itu bagaimana ya. Nah supaya kita tahu dan segera diatasi. Lalu ada juga sesak napas. Itu gejala yang paling menjurus ke arah COVID yang berbahaya ya. Jadi teman-teman ini bisa menghitung berapa kali jumlah bernapas dalam 1 menit. Kalau misalnya adik-adik untuk yang dewasa itu lebih dari 20 kali bisa dikatakan dia sesak. 20 sampai 24 ke atas itu sesak. Kalau untuk adik-adik di atas 40 kali baru dikatakan sesak. Jadi coba lihat di kaca, lalu dihitung. Napas, tarik, keluarkan 1. Tarik, keluarkan 2 gitu. Kalau dalam 1 menit lebih dari 40 itu namanya sesak. Jadi bisa diukur diukur sendiri ya adik-adik sesak atau tidak. Mungkin ada yang mau mencontohkan. Coba perhatikan Dokter Patricia. Ada yang mau coba menghitung nafas? Oke, mungkin Mr. Fian dulu coba ya. Ya, Mister. Mungkin kalau adik-adik coba semuanya perhatikan Mr. Fian. Perhatikan Mr. Fian. Nah, coba perhatikan cara menghitung nafasnya ya. Tuh panjang ini kayaknya. Apa? Kalau Mungkin ada 15 dokter. Bagaimana ya? Berarti Mr. Fian. Gini, selalu tarik lagi loh. Oh, begitu. Ya. Yes, kita sehat. Silakan lanjut, dokter. Nah, ini bagaimana jika memiliki gejala? Kalau memiliki gejala, kita tidak perlu takut untuk menghubungi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, atau klinik-klinik dokter. Karena kalau misalnya dibiarkan berlarut-larut di rumah, nanti akan menjadi lebih parah. Jadi lebih lama pengobatannya atau bahkan berujung kematian. Ya, jadi kalau misalnya ada gejala, kita pergi kemana, adik-adik? Pergi kemana kalau ada gejala sakit? Dokter. Iya, oke. Ini Gigi mencoba menghitung ya. Coba saya lihat di videonya. Bukan tahan napas, Dek. Bukan tahan napas. Jadi kamu hitung gini. Tarik nafas, keluar itu 1. Keluar pelan-pelan. Nafas, keluar itu 2. Gitu ya. Bukan tahan nafas berapa detik, bukan. Iya, kelihatan. Iya. Bagus Gigi, ya mencoba Gigi sudah mencoba untuk menghitung nafas. Nah, ini bagaimana pencegahan COVID? Ayo perhatikan anak-anak, coba. Cuci tangan, pakai masker. Terus apa lagi? Menjaga jarak. Jaga jarak. Lakukan 3M, hindari 3K. Ingat, lakukan 3M sama hindari 3K. Lakukan 3M itu memakai masker, pakai masker. Pakai masker. Pakai masker. Nama pakai oke lah. Nah, Mau pakai tapi juga ini Mencuci tangan, mencuci tangan, menjaga jarak. menjaga jarak kiri dan kanan. Menjaga jarak itu paling tidak 1 meter dengan orang lain. Jadi kalau misalnya keluar rumah, ada kerumunan orang dempet-dempet, itu jangan dekat-dekat. Kita harus paling enggak 1 meter. 1 meter itu sekitar dari tangan sampai lengan gini. Mundur gitu. Kayak kita menjauh dari kerumunan ya. Nah, ya betul. Ini dia aktif sekali. Coba semua. Iya, harus mencontoh memang dokter. Membiasakan untuk jaga jarak. Lalu hindari 3K. 3K itu kerumunan, kamar tertutup, kamar tertutup, dengan orang lain.
sama kontak dengan orang sakit ya. Kalau ada rame-rame kumpul-kumpul menjauh ya. Terus kalau yang kamarnya tertutup lebih sering dibuka, jendela-jendelanya dibuka supaya udaranya berganti. Udara yang dari dalam keluar dan terkena sinar matahari. Lalu kalau ada orang yang sakit, kita sebaiknya menghindari, jangan malah dekat-dekat, nanti malah ketularan sakit ya adik-adik. Iya, dokter. Siap. Oke. Dekat orang sakit ya, anak-anak. Nah, lanjut ini. Selain itu, kita juga harus makan makanan yang bergizi. Ini yang warna hijau sama yang warna orange ini, yang mana yang harus kita makan? Tuh, ini yang anak-anak suka ini malah justru dokter sepertinya. Sayur, buah-buahan. Oh, buah-buahan. Kentang. Iya. Bukan. Jadi kita aja biar dengar Jadi harus banyak makan sayur dan buah-buahan ya, karena di dalam sayur dan buah-buahan banyak vitamin yang membantu kita menjaga kesehatan. Selain itu kita juga harus berolahraga. Ya, ini Vera lucu ini dicontohin olahraga gerakannya ya. Iya. Kita tiap hari Jumat itu ya, anak-anak ya. Tiap Jumat ada senam seperti itu gerak-gerak. Iya, senam ya. Olahraganya yang di dalam ruangan aja, nggak usah main bola, itu jangan dulu karena di luar. Nanti selesai. Terus Mainan HP. nih istirahat cukup. Malam kalau sudah waktunya tidur, jangan begadang. Ya. Harus langsung tidur ya dokter ya kalau malam. main HP malam-malam. Malam. Ya, anak-anak harusnya jam berapa dokter? Iya. Waktunya tidur ya tidur. Karena kalau misalnya banyak tidur, tubuh kita banyak beristirahat, daya tahan tubuh kita akan menjadi Anak-anak jam tidurnya jam berapa ya dokter? Nah, kalau jam tidur itu paling tidak 6 sampai 8 jam sehari. 6 sampai 8 jam sehari. Kalau untuk anak-anak bagusnya jam berapa ya? Mungkin jam 9, jam 10 sudah tidur ya, Mister Fian. Itu anak-anak dengarkan kata dokter Patricia. Jam 9 sudah harus tidur ya supaya sehat. Akan dilanjut dokter. Iya. Nah, lalu yang sebelah kanan ini apa? Nah, yang sebelah kanan ini untuk supaya kita tetap berpikir positif, kita dapat membuka-buka buku cerita, kita dapat belajar supaya kita dapat fokus tentang hal-hal lain selain virus corona. Karena sekarang kebanyakan berita-berita kan serem-serem tuh, Mister. Ya. Kalau serem-serem kita kan jadi takut, itu juga berpengaruh terhadap psikis kita. Oh, begitu. Iya, jadi kita harus stay positif. Kita berpikir positif gitu. Baca artikel-artikel yang menghibur atau menonton film-film yang menghibur. Jangan terlalu stres, hindari ya. Oke, lanjut. Ini mulai kuis ya. Kalau seperti ini, apa boleh? Nah, ini coba ya perhatikan. Siapa yang mau menjawab? Boleh. Enggak boleh angkat tangan. Oh, enggak ada masker. Angkat tangan yang jawab enggak boleh. Sebut namanya. Oh, Kinanti. Kinanti tidak boleh katanya. Lalu siapa lagi? Kenapa kok tidak juga boleh? Tidak boleh. Nggak pakai masker. Dikatakan nggak pakai masker. Lalu ada lagi satunya. Pakai masker. Apa tadi? Yang tidak boleh. Satu lagi katanya dokter apa tadi?
Yo, ingat-ingat. Nggak pakai masker. Berdekatan dokter katanya. Ya, benar ya. Jadi ini Tidak nggak ada boleh. jarak. Jaga jarak. Meskipun ini tuh kalian tahu teman dekat kalian itu nggak boleh ya, adik-adik. Karena kita nggak tahu temannya itu sehat atau enggak, gitu ya. Betul itu. Oke. Tidak boleh berdekatan ya, berkerumun tidak boleh dokter ya. Iya, jaraknya berapa minimal? Berapa tadi? Meter. Ah, Iya, Meter. pinter semuanya. 1 meter itu seperti apa anak-anak? Seperti Pakai masker. seperti apa 1 meter? Tangannya Seperti merentangkan Rentangkan tangan ya. kayak kapal terbang ya. Rentangkan tangan. Nah, seperti itu nanti dicoba di rumah ya. Silakan dokter. Berikutnya ini boleh apa tidak? Oh, Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Masker. iya betul tidak pakai. Betul. Boleh. Tangan katanya. Jadi sebisa mungkin kalau mau makan di rumah ya. Ya, dokter. Sama makan makanan yang seperti apa? Makan ikan. Isi pintar. Oke, berarti ini oh ya jawabannya. No, nggak boleh berbagi makanan ya dokter ya. Nah, kalau seperti ini, Nanti cuma telur lagi. Aku. siap? Yes. Yes. Kenapa kok yes? Yes. Pakai masker. Masker. Pakai masker. Jarak. Pakai masker dan menjaga jarak ya. Sip, pinter-pinter semua. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Silakan Master, lanjut. Kasih semangat. Adik-adik. Coba dokter ajak adik-adik untuk salam Tarakanita. Ayo, salam Tarakanita dulu. Salam Tarakanita. Satu hati. Satu semangat Tarakanita. Yes. Nah itu salamnya Tarakanita sekarang dokter. Salamnya kita semua. Ya. Tarakanita. Ya. Yes. Ya. Kalau yang ini, Satu rumah, satu Boleh. ya. Boleh. Yes ya ini. Yes. 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 Sip. Bisa endemik. Masuk gitu. Lanjut. Ini sekarang gunakan masker. Ayo maskernya disiapkan semua. Anak-anak, ayo siapkan masker semua. Jadi sebelumnya saya beritahu masker kan ada macam-macam ya adik-adik ya. Ya dokter. Masker ada yang ini, masker medis. Ini yang warna hijau kita sering ketemu ya. Ini ada Punyanya yang ada di biru sini. dokter. Terus ada masker yang kain. Pakai. Tapi kalau yang kain itu sebisa mungkin yang 3 lapis. Berapa lapis? Berapa lapis? 3 lapis. Satu yang di luar, di dalam ada 2. Ya. Terus ada yang seperti ini. Pernah ketemu nggak adik-adik? Oh, maskernya Pak Bono. Nah, ini masker untuk dokter ya. Iya. Masker KN95. Mama. Oh, kayak punyanya mama. Terus ada yang bulat kayak gini. Punyanya papa. 95. Punyanya papa.
Punyanya semuanya semua. Yang ini dan ini kita tidak boleh pakai adik-adik karena ini adalah masker untuk tenaga medis. Oh, jadi tidak boleh ya pakai yang itu. Mungkin bukan untuk ini ya. Iya. Bukan untuk yang kita ya. Jadi kita ada sendiri maskernya ya dokter ya. Seperti ini ya kalau kita standarnya. Nah, Yang ini masker dan ini ya. biru. Nah, sebelum menyentuh masker, kita cuci tangan dulu. Lalu ambil masker, memegang kainnya. Coba pegang bagian Apa pegang talinya. cateringnya? Pegang itunya. Talinya. Ayo yang sudah pakai dilepas dulu. Nah, seperti Mr. Pian ya. Dipegang dulu. Terus dipakai. Ini ditempelkan dulu ya dokter. Ya, ditempelkan, dipakai, dimasukkan di telinga. Lalu dirapatkan. Jangan lupa dirapatkan ya. Caranya bagaimana dokter merapatkan maskernya? Ditekuk di tengah sini ada yang ada kawatnya itu dilipat. Oke. Yang ada keras-kerasnya ini ya kakak dokter. Ya, Coba semuanya ikuti kakak dokter. Nah, ditekuk seperti ini ya. Ada keras-kerasnya di sini, ada kawatnya. Ini. Nah. Ini ya, coba Mr. Pian lihat sudah dicoba. Oke. Yo, dicoba dulu dipakai ya. Oke, semuanya sudah mencoba ini kakak dokter. Nah, ya lab ini kurang ditekuk biar pas di hidung. Oh iya, kakak dokter ternyata ada juga yang begini. Harus disilangkan dulu talinya seperti ini baru dipakai. Bagaimana kakak dokter? Tidak masalah, Mr. Pian. Jadi intinya masker ini harus menutup dari bagian atas, bagian samping kanan, samping kiri, dan bawah. Semuanya harus menutup mulut dan hidung. Seperti ini ya kakak dokter. Coba anak-anak tirukan Mr. Pian. Nah. Ya. Oke, mana kakak dokter dicek dulu anak-anak sudah betul ya cara memakai Sudah maskernya. banyak sudah oke, Mr. Pian. Nah, masker ini 4 jam sekali harus diganti ya. Tiap 4 jam. Ya, karena setelah lebih dari 4 jam dia tidak efektif lagi. Harus sering diganti berarti ya dokter. Iya, Mister. Berapa jam adik-adik? Berapa jam tadi kakak dokter bilang? 4. Minta bantuan mama atau papa ya untuk mengingatkan. Sudah 4 jam, ayo diganti. Gitu ya. Harus diganti. Lalu untuk melepas masker itu dari bagian telinga ini yang kaitnya. Ayo perhatikan semuanya cara melepas masker. Kita coba bersama-sama. Dari Tarik talinya. menjauhi muka. Dari telinga dulu dilepas ya anak-anak. Terus tarik menjauhi muka. Terus Kalau tarik. misalnya ini masker kain yang seperti ini, langsung direndam ke air dengan deterjen. Kalau yang seperti yang masker bedah ini diikat, Oh, diikat. Diikat. lalu digunting. Ini, gunting. Kenapa kok harus digunting? Supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Berarti harus dirusak dulu ya dokter ya. Iya. Harus digunting-gunting dulu ya. Digunting ya. Dulu. Harus dibuang ya dokter ya. Iya, yang ini ya. Kalau yang kain jangan digunting. Yang kain direndam di air dengan sabun. Ya kakak dokter, nggak digunting yang kain ya, berarti bisa digunakan lagi soalnya. Ya. Terus saya pesan kalau misalnya adik-adik pakai masker itu harus nutup kan. Kalau ada yang hidungnya
hidungnya kebuka Salah, mulutnya Bu. aja ditutup. Itu salah ya. Ngomong aja dengarkan. Nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Boleh memakai masker seperti itu. Karena tidak melindungi Ini ya. nggak boleh mulutnya. Ini kudu ya. Ada yang seperti itu. Itu nggak boleh. Yang seperti itu ya. Ya hidungnya saja ditutup atau mulutnya. Terus seperti ini juga nggak boleh ya. Oh, kita taruh di mana itu kakak dokter kalau begini? Dagu. Iya, di dagu ini nggak boleh. Jadi kalau mau dilepas seperti tadi, dibuka. Kenapa kakak dokter? Kok harus Ya tidak ada boleh nanti di dagu? dibuka. Ini kan Karena diburu ngomong. di dagu kita ini kan tidak tertutup masker ya. Ya. Virus-virus itu bisa masuk. Jadi ini misalnya saya ngomong sama orang lain gitu ya. Coba Ini ya saya sebutkan perhatikan. ya. Ternyata keciprat. Nah, ini sekarang basah. Kena punya orang lain, kena semburan orang lain. Nah, ini maskernya kalau kita turunkan, semburan orang lain kan tadi nempel di sini. Iya. Waktu kita tutup lagi, malah memasukkan virus ke dalam hidung dan mulut kita. Ya. Aduh, berbahaya ya dokter ya. Willy nih nggak boleh nih Willy, nggak boleh ya. Nah, Willy. Nah, harus tutup Oke. mulut dan hidung. Kalau dilepas, kalau dipakai. Kalau misalnya lagi makan di luar gitu ya, kan harus lepas masker kan? Dilepas, ditekuk gini. Udah yang ini. Bentar. Ambil tisu. Ini ya. Ya. Tekuk aja. Taruh di dalamnya tisu. Begini ya kakak dokter. Iya. Oh, berarti Lalu kita dilindungi pakai sebelum makan tisu. jangan lupa Mama belum. Jangan lupa apa anak-anak sebelum makan? cuci tangan. Setelah makan bisa digunakan kembali maskernya. Oke. Lanjut Kalau tidak sekarang. ada air dan sabun boleh pakai hand sanitizer ya. Ya, Oke. ini cara mencuci tangan dengan air dan sabun. Jadi kalau yang pakai sabun ini perbedaannya cuma dalam masalah waktu. Yang pakai sabun itu 40 sampai 60 detik. Ayo perhatikan lo ya. Berapa lama tadi katanya dokter? 40 sampai 60 detik. Oke. Sip. Ya, ini. Kalau pakai hand sanitizer 20 sampai 30 detik. 20 Kalau sampai pakai 30. sabun pakai berapa, Pak? Berarti sambil anak-anak belajar menghitung ya dokter ya. Sambil dihitung 1, 2, 3 begitu ya. Menyanyi, Mister. Sambil menyanyi ada nyanyinya juga. Saya ada lagunya biasanya itu. Apa sih yang kelima? Ayo hand sanitizer-nya ditaruh. Halo semuanya. Halo. Masukkan Perhatikan Mr. Dian. Yang memperhatikan Mr. Dian angkat tangan dan tenang. Angkat tangan, hand sanitizer-nya disiapkan. Ini hand sanitizer Mr. Pian ya. Nah, bentuknya botol pompa seperti ini, ada pompanya kalau Mr. Pian. Ya. Sudah ditaruh di tangan. Sudah. Gosok telapak tangan, Telapak tangan, punggung tangan, punggung tangan, sela-sela jari, sela-sela jari. Begini. gerakan mengunci. Nah, gerakan. Oh, seperti bentuk bola-bola ya, dokter. Ya, buat bola-bola, Mister. Bikin bola-bola seperti ini. Kanan, kiri, Kanan, kiri, ibu jari, ibu jari. sela-sela ibu jari. Oke. Gini ya, tangannya gini. Putar ke kanan dan ke kiri. Putar ke kanan dan ke kiri. Oh, begini. Ya, artinya gini, Mister.
Oh, ada lagunya ya, coba kita dengarkan. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, jangan lupa gerakan mengunci. Gosok ibu jari, sela-sela ibu jari, putar ke kanan dan ke kiri. Itu cepat itu, Mister. Oh, kan harus cepat Sesuai berarti waktunya. ya. Iya. Karena waktu ya juga Iya. ya. Oke. Ayo Ayo sekarang coba. dicoba. Coba lagi. Dan semakin bersih tangannya ya. Ini kan masih ini. Ayo. Mungkin dibantu lagu lagi, dokter, kakak dokter. Oke, ayo. Coba lagi ya. Kita nyanyikan geraknya juga cepat. Ayo. Udah siap ya di tangan ya? Siap. Ayo siapkan dulu hand sanitizer-nya di tangan. Ya. Ayo. 1, 2, nyanyi bareng ya. Oke. Gosok telapak tangan, punggung tangan, Punggung tangan. sela-sela jari, jangan lupa gerakan Gerakan. mengunci. Gosok ibu Gosok jari, sela-sela ibu jari, putar ke kanan dan ke kiri. Oke, tepuk tangan. Kita semua sehat dan bersih. Ya, silakan dilanjut, dokter. Oh ya. Nah, sekarang sudah ya tadi kalau misalnya sudah tahu gejalanya dibawa ke rumah sakit atau ke dokter, terus sudah juga saya jelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan, kebersihan, itu penting ya. Ya, dokter, Lalu, penting ya. sekarang ini lagi viral ya, Mister ya, lagi Iya. rame masalah vaksin ya. Vaksin, iya sering ada berita itu, Mr. Fian lihat di TV, dengar di radio, vaksin, apa itu maksudnya, kakak dokter? Jadi vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Melemahkan Nanti virus. virusnya itu Virus. dimasukkan ke dalam tubuh supaya kalau kita terkena penyakit itu tidak jadi parah atau bahkan memberikan kita kekebalan. Jadi kebal gitu loh kalau pakai vaksin. Sudah divaksin. Gitu, ya. Mister. Berarti Jadi lebih mudah untuk sembuh ya? iya. Oke. Jadi kalau misalnya sudah punya vaksin itu tubuh kita jadi lebih kuat menangkal virus-virus corona. Berarti memang harus ya sebetulnya divaksin ya, perlu sekali ya untuk vaksin ya, kakak dokter Iya, ya. Mister. Siapa yang di sini takut jarum? Bagaimana cara memasukkan vaksinnya itu, kakak dokter? Nah, caranya, Mister, itu vaksin ya. Ya, perhatikan semuanya. Daerah ini, Oh, tangannya kita. ya. Kan kalau takut coba dipegang lengannya. Gini. Oh, dicubit-cubit Kan? gini ya. Oh iya. Coba kita lihat. Iya, perhatikan yuk. Angkat tangan semua. Tenang. Silakan kakak dokter. Ya, jadi di tangan sini. Kita nggak perlu takut sakit. Sakitnya cuma sebentar karena jarumnya kan kecil. Ya. Terus dia menembus lapisan otot di tangan kita ini yang lumayan tebal. Jadi harusnya nggak sakit. Seperti digigit semut Ya nggak terlalu dokter, sakit ya, seperti rasanya digigit ya. semut. Oh, itu semutnya nakal gitu aja nanti ya kita bilangnya. Iya. Nggak perlu takut ya, Iya, adik-adik. sehat nanti. Supaya sehat. Siapa mau sehat? Oke, wah, banyak yang mau sehat. Nanti berani ya. Oke, Salimah.
Silakan kakak dokter. Oke, sudah. Jadi ini pesan-pesan yang perlu diperhatikan. Lakukan pencegahan dengan apa? Bagaimana cara mencegahnya tadi? 3. Harus melakukan 3 Menjauhi. M. Apa saja 3M tadi? Apa saja 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga berapa meter? 3K. Apa saja? Lalu 3K-nya? 3K-nya apa saja? Menghindari kerumunan. Kamar tertutup. Menghindari kamar tertutup. Lalu apalagi? Yang ketiga? Menghindari Orang sakit. Terus kalau misalnya ada gejala-gejala, segera pergi ke rumah sakit. Ya. Jangan lupa tetap semangat dan selalu tersenyum. Seperti ini gambarnya. Anaknya senyum, perutnya senyum. Happy tummy juga itu dokter ya. Berarti sehat itu kalau happy tummy itu. Perutnya tersenyum. Amin. Oke, senyum semua. Ya, coba senyum. Tadi Mr. Pian ajak untuk senyum loh. Senyum. Una, smile. Oh, cantik. Mainan. Silakan kakak dokter. Bisa dilanjut. Ya, Mister, habis. Oh, sudah habis. Wah, kita beri tepuk tangan untuk kakak dokter Patricia. Dan untuk kita semua. Nah, anak-anak, banyak sekali ya yang kita pelajari hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah disampaikan kakak kita. Ya, kakak siapa tadi? Kakak Patri. Ya. Kakak Patricia. Kakak Patricia ini seorang apa, anak-anak? Seorang dokter. Tadi kakak Patricia juga menyebutkan seorang dokter. Apa yang dilakukan ya, bekerjanya sebagai apa ya kalau kakak? Suntik orang. Suntik orang. Lalu, yaitu memberi vaksin itu tadi ya, memeriksa, lalu apa lagi? Kasih obat. Memberi obat. Dan tentu saja menasehati anak-anak supaya selalu menjaga kesehatan. Siapa yang mau selalu sehat? Angkat tangan. Ya, betul, kita semua harus menjaga hidup sehat. Karena apa, anak-anak? Kalau sehat, orang lain di sekitar kita juga sehat. Kalau kita bersih, kita pun sehat. Ya. Nah, kalau kita bersih, kita sehat. Mama kita sehat, papa sehat, kakak adik sehat, oma opa juga sehat. Betul begitu ya, kakak dokter Patricia? Betul, Mister. Nah, tadi pesan kakak dokter Patricia, jangan lupa untuk selalu 3M dan menghindari 3K. Ya, jangan lupa untuk selalu ada gejala tadi, ya seperti yang disebutkan kakak dokter Patricia. Siapa yang masih ingat apa saja gejalanya? Oh, batuk. Lalu apa lagi? Aduh, apa namanya? Demam. Ini nggak bisa aku sih ya.
nafas. Tidak perlu panik, langsung periksakan ke rumah sakit menemui dokter. Betul begitu ya Kakak Patricia ya? Betul. Nah berarti kakak dokter itu sangat berjasa menolong anak-anak. Siapa yang nanti mau jadi dokter seperti kakak Patricia? Jadi dokter, jadi polisi. Polisi apa? Ya, halo kakak dokter yang mau jadi dokter juga. Iya, Semoga kita nanti ibu menjadi dokter ya. Tapi nggak usah dimarahin. Orang ya supaya semuanya juga hidup sehat. Nah, sebelum kita say goodbye, Dr. Patricia, kita nyanyi lagi ya lagu yang sudah Mr. Pian ajarkan lewat video. Siap, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kawanku, kita bersama menjaga kebersihan kita. Kalau kita bersih, kita pun sehat dan terhindar dari virus dan kuman. Ikan badanmu setiap hari, cucilah tanganmu sesering mungkin, pakailah maskermu saat mau pergi. Saat kamu pulang, kalau pulang harus apa? Mandilah lagi. Nah, mandi itu termasuk membersihkan tubuh ya, betul dokter ya? Mencuci tangan. Ya, ada pesan mungkin kakak dokter Patricia untuk adik-adik semua sebelum kita say goodbye? Ya, supaya tadi diingat-ingat, terutama cara pencegahannya ya 3M, 3K. Lalu jangan lupa cuci tangan. Berapa lama waktunya kalau pakai hand sanitizer? Berapa lama? 20 menit. 20 menit? Tapi tidak makan-makan anak-anak kalau 20 menit. 20 detik. 20 detik. Iya. Sampai 30 detik. Tetap sehat dan semangat supaya kita dapat sehat dan rajin belajar ya. Jangan lupa Oke, untuk kakak belajar dokter. cita-cita. Kita beri tepuk tangan untuk kakak dokter Patricia. Dan untuk kita semua yang sudah belajar hari ini, jangan lupa kita sudah dapat ilmu banyak loh dari kakak dokter Patricia. Kita harus bilang apa ya? Thank you, Terima kasih kakak dokter. Thank you kakak dokter Patricia. Nah, anak-anak tidak terasa belajar bersama kita ya, bersama kakak dokter Patricia sudah selesai. Tapi tidak berhenti sampai di sini ya. Anak-anak harus tetap selalu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dengan cara melakukan 3M dan menghindari 3K supaya anak-anak bisa hidup sehat. Di sana anak? Saya. Good. 2 jempol dari Mr. Pian. Nah, sebelum kita mengakhiri belajar Dokter Patricia, kita say goodbye dulu yuk ke kakak Dokter Patricia. Goodbye kakak. Goodbye and thank you, Dokter Patricia. Kasih. Belum berdoa ya, tunggu. Doa apa bagaimana Bu? Ya, nggak boleh nak, jangan medit. Catherine, oke. Kita tutup dengan doa dulu saja ya. Ya. Bagaimana sikap berdoa? Nah, tangannya dikatupkan. Ya, yang enak, lalu mata dipejamkan. Kita buat tanda salib bersama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah belajar banyak
tentang kesehatan dan menjaga diri kita supaya terhindar dari virus corona yang sudah diajarkan oleh Kakak Dokter Patricia. Berkati kami selalu ya Tuhan, semoga kami tetap sehat. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan, dan dalam Roh Kudus. Amin. 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 Oke, jangan lupa say thank you lagi yuk ke Dokter Patricia. Thank you and good night, Dokter Patricia. Hari ini senang semua ya, Kakak ya. Oke, terima kasih Kakak Dokter Patricia. Tetap sehat. Terima kasih. Friend Bu Ana, Bunda Mr. Fian. Dadah. Dadah.